Hai sahabat peternak dimanapun Anda berada, bareng aku Ica. Hari ini kita berada di Magelang, Jawa Tengah. Kita udah ada di dalam kandang peternakan milik Bapak Iswanto. Nah, daripada kalian bingung kan aku mau ngapain di sini, kita lebih baik tanya langsung sama Bapak Iswantonya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswanto, domisili di Dusun Krapyak, Desa Seloboro, Kecamatan Salam, Muntilan, Magelang. Saya tahu tentang puyuh ini awalnya dari kawan ya. Jadi saya langsung tanya-tanya, kemudian atas arahan beliau pertama dilakukan survei tempat dan kemudian diajak survei ke peternak-peternak yang lain. Nah, setelah itu keputusannya untuk lanjut ternak atau tidak itu kembali ke saya. Ya, akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan, dan saya mulai juga. Saya mulai itu tahun 2021, pertengahan 2021, sekitar bulan Juni itu mulai mempersiapkan infrastrukturnya seperti kandang rumah ini ya. Kemudian mulai beternaknya itu sekitar bulan November awal. Populasi awal sekitar 2.800 ekor. Sekarang 5.500. Untuk pakan dengan populasi 5.500 itu per minggunya sekitar 20 sak pakan. Untuk pemilihan lokasi ini sebenarnya gimana ya? Ini ceritanya agak panjang. Sebenarnya awalnya saya ingin melakukan usaha itu ya tidak di kampung seperti inilah. Tapi ternyata qadarullah, Allah menentukan yang lain, karena ini sebenarnya rumah dan area ini milik ayah saya, milik bapak saya. Nah, setelah ibu saya meninggal, bapak itu ingin pindah ke Semarang. Jadi saya punya rumah di Semarang, kemudian bapak nempatin di sana, dan saya karena di sana sebenarnya rumah itu untuk usaha saya, tapi bapak ingin menempati, ya saya persilahkan. Cuma saya bilang kalau gitu saya istilahnya untuk gantinya saya ingin tempat ini saya pakai untuk usaha, dan beliau mengizinkan. Akhirnya ya saya mulailah usaha untuk ternak puyuh ini. Awal-awalnya sebenarnya tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan warga, karena mereka juga welcome ya. Terus paling awal-awal itu ada masalah di kotoran ya, karena saya waktu itu belum punya link untuk membuang kotoran itu bagaimana. Maka ada sebagian kotoran yang tertumpuk, itu pun tidak lama sebenarnya ya. Nah, itu memang kalau tertimbun terlalu lama itu menimbulkan bau, tapi saya segera mungkin mencari solusi, yaitu dengan mencari orang yang membutuhkan kohe ini, dan alhamdulillah dapat. Itu dimanfaatkan untuk pakan cacing sutra. Nah, setelah itu alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa, karena saya sendiri juga kalau dengan warga itu mereka mau beli telur berapapun saya layani. Jadi saya nggak pilih-pilih, mereka mau beli 1 kilo, mau 2 kilo, 5 kilo, monggo kalau di warga sini. Jadi seperti itu. Saya
memulai ini usaha sendiri ya. Jadi memang dari awal karena belajar dari usaha-usaha saya yang sebelumnya, itu saya bermitra ya, dengan teman gitu. Tapi ya kerjasama itu tidaklah mudah. Makanya saya untuk usaha ini saya sudah bertekad saya akan melakukan sendiri. Ya. Kemudian dari awal sendiri, kemudian karena dengan banyaknya populasi maka saya dibantu oleh satu karyawan. Ya, dia bertugas untuk membersihkan kohi, kemudian memberi pakan, terus mengambil telur gitu. Saya sebelum melakukan usaha ini, saya sebagai karyawan ya, di Timur Tengah saya, di Qatar Petroleum ya. Qadarullah tahun 2016 itu saya mau tidak mau harus pulang karena urusan keluarga ya. Saya harus menjaga kedua orang tua saya yang sudah sepuh. Saya mau tidak mau harus pulang. Dan saat itu sebenarnya tidak ada masalah di pekerjaan di Qatar Petroleum itu. Saya resign, kemudian kembali ke Indonesia. Sebelum itu saya pernah usaha di bidang peternakan juga, ternak kambing ya. Baik dari kambing perah atau kambing potong saya pernah menjalani. Tapi itu semua bermitra, jadi itulah kendalanya, akhirnya tidak bisa jalan. Kemudian yang lain usaha saya itu properti ya, properti seperti kontrakan rumah sama kos-kosan. Nah, kebetulan pada saat pandemi, karena tidak ada sekolah yang offline ya, semua online, maka itu menjadi kendala bagi saya karena masuk kontrakan atau kos-kosan itu tidak jalan semua karena mahasiswa tidak ada yang kuliah ya. Nah, dari situ saya mau tidak mau harus berpikir untuk membuka peluang usaha yang lain gitu ya. Terus akhirnya di tengah-tengah pandemi dalam kondisi yang serba sulit itu saya memulai usaha ini. Kalau bukan karena petunjuk atau takdir dari Allah, saya tidak mungkin bisa. Karena apa? Ketika saya memulai ini kondisi sangat sulit ya. 2021 itu masih kondisi pandemi dan harga telur pada saat itu cuma 22.000. Tapi saya ya dengan bismillah saya tetap mulai dari pembangunan kandang ini, kemudian ya tetap bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau menurut saya beternak atau bertani itu adalah usaha yang sangat sangat mulia, karena itu semua di samping kita berusaha itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kita ini berusaha, cuma berusaha dengan ternak ini, kita kasih makan, kita rawat, tapi hasilnya semua itu tetap harus kita kembalikan kepada Allah ya. Kita tetap harus tawakal. Setelah kita kasih pakan, kita rawat, kita tidak bisa menentukan hasilnya langsung ya. Itu semua tetap harus kembali kepada Allah lagi. Nah, itu yang menjadi motivasi saya bahwa usaha ini baguslah, karena di samping kita melakukan usaha tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua usaha ternak ini ternyata setelah saya jalani semua dari ternak ini tidak ada yang terbuang sia-sia.
ya, mulai dari kotorannya itu juga bermanfaat ya. Kemudian apalagi lah, termasuk dari sisa-sisa apa ya, pakan itu ya. Kalau di sini kebetulan saya juga memelihara ikan, maka kotoran yang jatuh di bawah pun tetap bermanfaat. Kemudian tempat dari pakan pun itu juga laku, semua laku yang ada kita jalani ini gitu. Itu yang asiknya ya. Tapi kendala juga sebenarnya banyak gitu. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya bagi untuk rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah banyak manfaatnya, karena ketika saya menghadapi masalah dan saya sampaikan itu, alhamdulillah mereka segera merespon dan membantu memberikan solusi. Seperti itu. Akhirul kalam, mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita dari Bapak Iswanto tentang usaha peternakan puyuh petelurnya. Menarik bukan? Kalau gitu sekian dari kita. Dadah!